Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Wa qallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Artinya, wahai sekalian manusia, sembahlah olehmu akan Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Dengan kamu menyembah Allah, moga-moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibu jamaah perwiritan Masjid Darul Jannah Kota Dumai, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Karena nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat dan lapang masih kita terima. Mudah-mudahan nikmat itu dapat kita syukuri dengan benar, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman lagi beruntung. Keberuntungan di dunia diperolehnya nikmat itu Allah tambah terus. Keberuntungan di akhirat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab-azabnya. Kepada utusannya Rasulnya Muhammad SAW, kita pun telah berucap selawat beserta salam yang kita kirimkan. Moga-moga selawat ini kelak di yaumil qiyamah akan mendatangkan syafaat dari nabinya Rasulnya Muhammad SAW atas permintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengizinkannya, mengabulkannya. Ibu jamaah perwiritan Masjid Darul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini Senin pertama bulan Dzulqa'dah, tanggal 6 sore hari ini. Kajian Islam kita beri judul yaitu keutamaan
10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak beberapa pekan lagi kita akan menjumpai bulan Dzulhijjah. Ada apa di bulan Dzulhijjah? Kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah ini bagian dari bulan-bulan yang diharamkan Allah bermaksiat di dalamnya. Dia masuk kepada bulan-bulan haram. Jadi bulan yang dimuliakan Allah. Karena Allah muliakan, maka kita jangan bermaksiat di dalamnya. Apakah maksiat itu kecil, lebih-lebih lagi besar. Bulan Dzulhijjah ini bulan-bulan haram setelah dia dimulai dengan bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dihafal itu bulan-bulan haram. Di bulan-bulan ini Rasulullah tegaskan istimewanya yang khusus adalah banyak berpuasa di bulan-bulan haram ini. Karena Rasulullah telah bersabda, afdhalus syiyam ba'da Ramadan Sahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan, puasa di bulan-bulan haram. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, maka memasuki bulan Dzulhijjah ini keberuntungan yang besar bagi seorang hamba Allah yang beriman. Kenapa? Karena di bulan Dzulhijjah itu banyak amalan-amalan sunnah yang Rasul contohkan, praktekkan, lalu dianjurkan untuk diamalkan, sehingga yang paham benar akan makna kehidupan ini, dia tidak akan lagi bersantai-santai apabila telah diambang pintu bulan Dzulhijjah. Ibu jamaah rahimakumullah, umur manusia itu seluruhnya adalah musim untuk menjalankan ketaatan dan menuai pahala. Beribadah dan menjalankan ketaatan hingga akhir hayat Allah jemput kita merupakan tujuan dari kehidupan hamba Allah di dunia. Kita dihidupkan Allah tidak lain hanya untuk beribadah. Jadi waktu-waktu yang kita
lewati harus bernilai ibadah. Kalau tidak, rugi. Makanya hamba Allah yang beriman, apabila dia dilalaikan dengan harta-hartanya, anak-anaknya dari mengingat Allah, maka dia rugi. Seharusnya orang beriman tidak rugi, karena dia yakin betul bahwasanya setelah hidup di dunia ini nanti ada lagi kehidupan di akhirat, dan di akhirat nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah apa yang telah diperbuat di atas muka bumi ini. Makanya yang beriman tidak akan dia bersantai-santai hidupnya di dunia apabila telah Rasulullah sabdakan, nih amalan-amalan yang nilainya besar pahalanya lakukan, karena tidak ada jaminan besok apakah masih sehat atau dijemput Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin ashrin. Demi fajar dan malam yang 10. Fajar itu sama dengan waktu masuk subuh. Makanya kita mengenal dalam hadis-hadis yang sahih, yakni sholat fajar, sholat sunat fajar, itu maksudnya sholat subuh, sholat sunat subuh. Sholat sunat subuh 2 rakaat sebelum dikerjakan sholat yang fardu subuh. Tafsiran ayat ini, waktu yang 10 ini, kata ulama ahlu sunnah yang bernama Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan berdasarkan tafsir-tafsirnya para sahabat Rasulullah, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau adalah 10 pertama hari bulan Dzulhijjah. 10 pertama hari bulan Dzulhijjah. Ini yang paling sahih tafsirannya. Jadi kalau kita beramal menafsirkan ayat, kita cari tafsiran-tafsiran yang ditafsir oleh para yakni sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah pun mengajarkan kepada murid-muridnya, sampailah kepada yakni seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengikuti tafsiran para sahabat Rasulullah SAW tentang malam yang 10. Maksudnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau orang tak pakai tafsir sahabat, bisa dia 10 hari pertama yakni bulan Rabiul Awal, bisa saja dia. Karena dia cinta kepada yakni golongannya dan lainnya. Itu yang harus kita hati-hati. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, sehingga para ulama-ulama
zaman sahabat tabi'in dan tabi'unat tabi'in, generasi salafus soleh, pendahulu yang terbaik akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya. Ada 310 yang mereka enggak lupakan, selalu beramal di 310 itu. Yang pertama 10 akhir Ramadan. Dah habis. Hebat di 10 akhir Ramadan itu. Ada apa di situ? Satu, malam Lailatul Qadar. Itu mereka enggak berhenti beramal di 10 akhir Ramadan. Kalau kita sudah salat tarawih sabnya yang biasanya 10 pertama Ramadan itu 5 sab. Sekali 10 akhir Ramadan tinggal 1 sab. Itu kita. Karena iman kita ditanding sama mereka ya setipis kertasnya. Jadi ini. Kemudian yang kedua 10 ya. Pertama Zulhijjah. Ini yang akan kita sajikan bahas. Amal mereka terus hebat ya. Yang ketiga 10 pertama Muharram, besok lagi. Sudah Zulhijjah, Muharram. Ini 3 ini pegang, jangan sampai lepas ya, karena dia sangat-sangat besar ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin amalus soleh fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asr. Tiada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini dalil di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Rasul menjawab, faqala Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah. Wala jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai', kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu mati syahid. Bayangkan perbandingannya. Kita beramal di 10 hari pertama itu, ditanya sama sahabat, kata sahabat, tidak pula jihad di jalan Allah. Rasulullah jawab, tidak juga jihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, kemudian orang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih Allah cintai lagi dari berjihad di jalan Allah. Bahkan kata Rasulullah, kecuali orang yang jihad itu mati baru seimbang. Kan enak itu kalau kita beramal. Tapi dasar si setan membisikkan, udahlah besok aja amalnya, kata si setan. Akhirnya tak beramal di 10 hari pertama.
Ya. Kemudian dalam sabda Rasulullah yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min amalin azka indallah azza wa jalla wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi asril adha." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari pertama Idul Adha, Dzulhijjah. Jadi langsung Rasulullah kasih kabar lagi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya dibanding kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di selain hari-hari 10 pertama Dzulhijjah itu. Sedekah lebih besar lagi pahalanya bersedekah di selain 10 hari pertama Dzulhijjah. Makanya siap-siap kita beramal di 10 hari pertama itu. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang beliau berkata, yang jelas bahwa sebab keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah itu karena pada bulan itu terkumpul ibadah-ibadah inti di dalam Islam. Apa ibadah inti itu? Apa yang ada di dalam rukun Islam? Salat, puasa, sedekah, haji. Ini terkumpul di bulan Dzulhijjah itu 10 hari pertama. Hal ini tidak didapat ya pada bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram istimewanya puasa Asyura. Tidak ada yakni haji. Ramadan tidak ada, Rajab tidak ada ya. Makanya kata Ibnu Hajar, kehebatan 10 hari pertama itu karena di situ berkumpul yakni ibadah-ibadah inti. Salat, puasa, sedekah, haji, sedekah wajib, sedekah sunat. Ini terkumpul di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu apa saja ibu jamaah rahimakumullah yang patut kita perhatikan lalu kita amalkan? Ada 6, catat supaya besok kita gampang mengamalkannya. Yang pertama puasa sunat. Nanti akan kita sajikan secara ringkas. Yang kedua takbiran, takbir. Yang ketiga haji bagi yang mampu. Yang tak mampu, tak punya uang, tak punya kekuatan, Rasulullah kasih amalan ringan cuma 2 rakaat sholat sunat Isra, dapat pahala haji dan tuh. Nah, sayangnya Rasul sama kita. Jadi tak mampu haji, lalu nih 10 hari pertama ini kita ingat orang pada nih haji, Rasul pun sayang. Ayo dirikan sholat sunat Isra dengan sempurna. Kamu dapat pahala haji dan umroh sempurna kata Rasulullah SAW. Yang keempat
berkorban, potong lembu atau kambing. Kalau di Arab Saudi onta banyak, ya. Di Indonesia nggak ada onta. Yang banyaknya lembu, sapi atau kambing ibas. Kemudian yang kelima, taubat. Bulan yang dicintai Allah. Jadi disinilah taubat mudah sangat untuk diterima Allah, lalu diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir, keenam, memperbanyak amalan soleh selain yang di atas. Termasuklah seperti membaca Quran. Kemudian bersedekah, menolong orang lain, dan berbakti kepada orang tua. 6, ya. Jadi Ibu Jamaah rahimakumullah, beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Bila dia lakukan secara ikhlas sesuai dengan tuntunan dari Rasulnya Muhammad SAW, maka ganjaran pahalanya sangat-sangat besar. Kenapa? Karena Allah cintai, karena dia beramal di bulan yang Allah muliakan. Kita terangkan satu. Pertama, puasa sunnah. An ummul mu'minina Habsyah radhiyallahu anha qala anna nabiyya kana yasumu yauma asyura wa tis'an min dzilhijjah wa salasata ayyam minasyahri. Dari ummul mukminin Habsyah ridhullah akannya adalah Nabi puasa Asyura besok, Muharram 9-10 Muharram, dan 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa tis'an min Dzulhijjah, dan 3 hari pada setiap bulan Hijriah. Di situ kita dapat mengamalkan yakni puasa sunnah yang Rasul contohkan kepada umatnya bulan Dzulhijjah. Setelah 10 pertama nih kita melaksanakan puasa, ada lagi nanti puasanya Senin Kamis. Atau ibu rajin puasa Daud. Kemudian 3 hari di bulan Hijriah. Nah ini dia. Jadi ulama menjelaskan kepada kita
yang lebih ditekankan atas hamba-hamba Allah yang beriman apabila dia perhatikan keutamaan puasa ini, maka pada tanggal 9 Zulhijjah yang lebih ditekankan 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu adalah puasa sunnah pada saat orang-orang yang melaksanakan ibadah haji wukuf di padang Arafah. Ini dianjurkan hanya kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan, bahkan Rasul pun tidak berpuasa. Mereka disuruh Rasulullah pada wukuf di Arafah memperbanyak zikir dan doanya di sana. Karena di padang Arafah itulah, hari Arafah itulah hari yang agung, yang amat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih keutamaan yang didapat orang melaksanakan ibadah puasa Arafah ini? Rasulullah mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Syamu yauma Arafah ya, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah itu aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini besok bulan Zulhijjah. Banyak dosa dengan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kalau puasanya kita ikhlas sesuai dengan sunnah Rasul, dijamin dosa 2 tahun. Tahun yang lalu, tahun yang akan datang. Betapa rahmannya Allah sangat amat luas. Tahun yang akan datang belum kita melakukan amal kejahatan, sudah Allah ampuni. Itu dia nikmatnya ya apabila kita melakukan ibadah puasa tersebut. Agar ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, jaga adab-adab berpuasa sebagaimana yang diajarkan oleh para mubalik ceramah Ramadan kemarin. Ya, bulan Ramadan diajarkan jaga adab-adab puasa. Di antaranya orang puasa jangan ngomong bohong, jangan ngomong kotor, jangan ngomong sia-sia, jangan ngomong maki-maki, kemudian fitnah, adu domba, ghibah, semua itu bagian yang akan merusak pahala puasa. Kata ulama, sebagian satu dia lakukan amalan tadi, hapus semuanya. Ini satu ulama. Ada yang bergantung kepada yakni banyaknya dia ngomong, hilang setengah. Allah saja yang tahu. Maka kalau kita betul-betul takut puasa kita enggak bernilai, enggak mendapatkan ampunan Allah,
tadi 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, maka kita jaga itu adab-adab puasa supaya jangan hilang pahalanya. Untuk dia ibu jamaah rahimakumullah ya. Kemudian dah selesai puasa, lalu amalan keduanya takbir. Ini dilakukan pada saat yakni masuknya tanggal 10 Zulhijjah, terbenam matahari, kata para ulama, mereka pun di situ bertakbir. Lalu sampai hari habisnya hari tasrik. Hari tasrik itu tanggal 11, 12, 13. Disitulah perbanyak takbir. Yang takbirnya pendek diajarkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Mereka sambil tiduran juga takbir, dudukan juga takbir. Di kemahnya di Mina mereka takbir. Bunyi takbirnya yang ibu selalu dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ulang-ulang sampai duduk baring-baring ya. Begitulah kesempurnaan nikmat yang didapat oleh umat Nabi Muhammad SAW dalam kondisi begitu pun, yakni dibolehkan untuk melakukan ibadahnya. Makanya tidak ada istilah tidak sempat hamba Allah yang beriman melakukan ibadah takbir ini, karena tidak ya amat memberatkan. Kata-katanya pun pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kondisi apapun ya dibolehkan. Nah, kecuali ada 2 atau 3 tempat yang tak boleh bertakbir di dalam WC. Tuh dia. Nah, tak boleh ya. Kemudian Ibnu Katsir berkata, bertakbir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, sebagaimana dilaksanakan oleh Ibnu Umar berdasarkan firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kamu di waktu berdiri, ingat Allah di waktu berdiri, ingat Allah di waktu duduk, dan ingat Allah di waktu baring. Itu dia. Ya. Ada pertanyaan sebelum masuk kepada Pak, kita tinggalkan sholat apa tuh Pak? Subuh, pagi kayak pagi subuh. sholat sunat Isra tuh. Iya. Sholat sunat Isra tuh dilakukan selesai sholat subuh ya. Kalau ibu-ibu boleh di masjid, boleh di rumah. Kalau bapak-bapak memang di masjid. Karena hadisnya untuk bapak-bapak itu memang di masjid dia. Man sholal ghoda fi jamaah ini dia. Barang siapa yang sholat sunat. Nah,
yang di hari subuh itu. Nah, jadi pokoknya 10 hari itu kalau ibu bisa melakukan 10 kali, hebat. Hebat. Karena tadi beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kebaikan apa saja dalam hadis dilipat gandakan besar oleh Allah SWT. Nah, itu dia ya. Sholat sunat suruhnya tadi ya. Ya, pokoknya tiap subuh ibu nak melakukannya, pokoknya sampai 10 hari, 20 hari, pokoknya itu istimewa di 10 hari pertama sholat sunat suruhnya. Nah, setelah selesai subuh, selesai subuh besok, selesai subuh besok, selesai subuh besok, selesai subuh besok. Makanya ibu melakukan sholat sunat suruh di 10 hari pertama beda nilainya dengan sholat sunat suruh di lain hari 10 pertama. Beda karena hadis tadi lebih besar nilainya di sisi Allah karena Allah mencintai yakni bulan Zulhijjah tadi ya, sehingga Allah lipat gandakan sangat besar. Jadi ibu kerjakan di masjid bisa, di rumah pun bisa. Ini kata ulama kita seperti fatwa daripada Syekh bin Baz. Iya. 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 Ini bergantung kepada kondisi keadaan seseorang wanita tadi. Kalau dia umpamanya ya bisa menghindarkan kesibukan-kesibukan di rumahnya, disisi-sisikan, dia akan lebih dapat di rumahnya dia lakukan dengan tenang mantap, maka dia lakukan di situ. Ini merupakan keutamaan dia. Kalau dia tak bisa, dia hanya bisa lakukan di masjid, akan lebih utama juga di masjid. Cuma saja kalau laki-laki memang dalam hadis itu ditekankan, memang hadis itu urutannya dia berjamaah. Karena laki-laki ini memang sampai Rasulullah tak izinkan orang buta minta izin tak sholat di masjid. Kau dengar azan, dengar, pergi ke masjid. Lakilah. Di situ makanya dikatakanlah oleh ulama seperti Syekh bin Baz, ya Syekh, bagaimana kalau perempuan, apakah bisa dia lakukan, dapatkah dia di rumah? Dapat, kata Syekh, berdasarkan hadis, karena perempuan tadi ada keistimewaannya yang disabdakan Rasul. Kamu punya rumah, sholat di rumah tuh, kata Nabi ya, di sana ada kamar, ya, di situ lagi, dalam lagi, tidak diketahui orang banyak, lebih afdol daripada kamu sholat di masjidku ini, kata Nabi. Tapi kalau kamu ke masjid juga kamu boleh. Itu dia maksudnya ya. Jadi ada keistimewaan bagi perempuan, boleh di rumah kalau sholat sunat isra dia ya. Kalau iya, bisa menyambil. Inilah tadi dikatakan oleh ulama seperti Syekh Utsaimin, kenapa wanita itu ya boleh di rumahnya tadi? Karena memang tugas wanita itu tidak seperti tugas laki-laki. Maka dimaafkan, dia masih ada sambilan, dimaafkan, berhenti baca Quran sambil dia dandang air, nunggu mendidih dia baca Quran. Itu masih dibolehkan, ya. Nah, itulah keistimewaan. Begitu dia akan lebih dapat lagi nilai pahala, sehingga dia tidak berkurang apabila pun dia tidak pergi masjid. Karena itu dikatakan Syekh Utsaimin, dia bisa menyambil
amalan-amalan untuk membantu suami dan rumah tangganya. Begitu dia. Makanya hadis tadi Abdul, ya. Begitulah, ya. Jadi seorang wanita diberikanlah ya kedudukan ya tinggi di dalam beribadah, menunaikan ibadah sholat sunat Isra ini. Kalau laki-laki memang tak bisa nih, harus berjamaah. Ini kesepakatan ulama dia, laki-laki untuk meraih itu. Makanya pada saat laki-laki pergi ke masjid, dia memang 1 jam duduk di masjid, berzikir, baca Quran sampai matahari terbit. Memang lumayan. Yang laki-lakinya nih terasa betul. Yang tak terbiasa terasa. Mau bangkit terus. Lama betul kata dia. Tapi pahalanya besar. Makanya dibutuhkan ikhlas. Syarat ibadah diterima ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Rasulnya ya Muhammad SAW. Kita lanjutkan sekarang berkorban. Perlu diterangkan ya dengan ringkas berkorban ini. Ini ada pertanyaan yang selalu muncul ya. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Kan gitu. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Kita bacakan jawaban dari ulama yang punya ilmu tentang ini. Bagaimanakah hukum korban bagi orang yang sudah meninggal? Tuh begitu. Menjawab pertanyaan ini Ibu Jamaah rahimakumullah harus berdasarkan fatwa dari ulama-ulama yang ahlinya. Karena kalau kita hanya sebatas pikiran, perasaan kita menjawab bahaya. Diamalkan sama dia, tahu-tahu tak boleh, kan bahaya. Yang membolehkan tadi ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ulama Arab Saudi, guru besar Universitas ya Madinah juga, dalam kitab Al-Ahkam Al-Adhahi wal Zakah dia menyatakan kepada kita kurban asalnya disyariatkan bagi orang yang masih hidup. Asalnya untuk orang yang masih hidup. Ini asal. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya telah menyembelih kurban untuk dirinya dan keluarganya. Adapun kurban untuk orang meninggal, maka hal ini tidak ada dasarnya. Adapun kekhususan kurban untuk orang yang telah meninggal, hal ini tidak ada dasarnya. Karena memang Nabi dan para sahabat tidak pernah berbuat. Cuma ada ulama yang membolehkannya. Kurban bagi orang yang sudah meninggal ada 3 bentuk. Biar nanti ibu beramal dengan ilmu. Kurban bagi orang yang sudah meninggal ada 3 bentuk. 1, menyembelih kurban bagi orang yang telah meninggal namun yang masih hidup diikut sertakan. Jadi menyembelih kurban ya untuk orang yang telah meninggal namun ada orang masih hidup diikut sertakan. Contoh, saya masih hidup,
Ya, ada bapak saya yang meninggal. Jadi saya korbankan ya 1 ekor kambing, kemudian bapak saya diikut sertakan kepada saya. Ya, nih contoh. Contoh ini seorang yang beli seekor kurban untuk dirinya dan ahli keluarganya, baik keluarganya yang masih hidup dan yang sudah mati. Itu tadi. Ini dibolehkan karena berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, Sahidtu ma'an nabi adha bil musalla falamma qada khutbatu nazala an mimbari fa'utiya bikabshin fadzabahu Rasulullah sallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar hadza anni wa ammal lam yudahi min ummati. Aku menyaksikan bersama Nabi sholat Idul Adha di musola Tanah Lapang. Ketika selesai khutbahnya beliau turun dari mimbar, lalu dibawakan seekor kambing dan Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya langsung dan berkata Bismillah wallahu akbar ya hadza anni wa ammal lam yudahi min ummati. Ini kata Rasulullah ya dariku dan dari umatku yang belum menyembelih. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah ini dariku dan dari umatku. Umat Nabi ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Ya. Syekhul Islam Taimiyah berkata, diperbolehkan menyembelih kurban seekor kambing bagi ahli bait, istri-istrinya, anak-anaknya, dan orang bersama mereka sebagaimana dilakukan para sahabat. Ya, dasarnya hadis yang dikenal Muslim. Sesungguhnya Rasulullah meminta seekor domba bertanduk, lalu dibawakan untuk disembelih sebagai korban. Lalu beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, bawakan pisau. Kemudian beliau berkata, tajamkanlah asah dengan batu. Lalu ia melakukannya. Kemudian Nabi mengambil pisau tersebut dan mengambil domba, lalu menidurkannya dan menyembelihnya dengan mengatakan, Bismillah, wahai Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Kemudian menyembelihnya. Hadis Muslim. Ini tadi terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad kata ulama ada yang hidup, ada yang mati. Ini cara yang pertama. Memang ada sunnahnya, ikut serta yang masih hidup. Kedua, menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal karena waktu dia hidup berwasiat ya untuk berkorban, maka ini wajib dilakukan disebabkan tuntunan wasiat. Apa kata Allah SWT? Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha samiun alim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini karena ada tuntunan wasiat. Ini memang dia wajib menunaikan karena wasiat. Siapa yang tak menunaikan berdosa. Siapa merubah wasiatnya berdosa. Quran surah Al-Baqarah 181. Dr. Abdullah At-Tayyar berkata, adapun korban bagi mayit yang merupakan wasiat darinya, maka ini wajib dilaksanakan. Sekalipun yang dia belum menyembelih kurban buat dirinya sendiri, karena dirinya
telah melaksanakan wasiat daripada orang yang meninggal dunia tadi untuk berkorban. Walaupun orang yang melaksanakan itu belum berkorban untuk dirinya sendiri, wajib dia. Yang ketiga, ini yang ketiga, ibu harus timbang-timbang. Menyembelih korban bagi orang yang sudah meninggal khusus nih, tidak ada ikut-ikut yang hidup, tidak disertakan, ya, tidak disertakan, terpisah. Ini sama dengan sebagaimana ia bersedekah, ya. Maka ini pun dibolehkan, kata ulama. Para ulama Hambali menegaskan pahalanya sampai ke mayat, bermanfaat baginya, karena dia menyamakan dengan sedekah. Sedekah. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi, ya Nabi, mamaku atau bapakku meninggal dunia. Kalaulah dia bisa bicara denganku, dia akan suruh sedekahkan, infakkan hartanya. Sekarang aku mau sedekahkan, infakkan hartanya atas namanya. Apakah bermanfaat ya Nabi? Nabi menjawab bermanfaat. Dia menyamakan ini, ya, kayak sedekah tuh hadisnya tadi yang sahih tentang sedekah. Kemudian apa katanya? Ibnu Taimiyah berkata, diperbolehkan menyembelih kurban bagi orang yang sudah meninggal sebagaimana dibolehkan haji dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Dia menyamakan itu, ya. Akan tetapi, ingat ini dia, tetapi kami tidak memandang benarnya penghususan korban untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana sunnah, sebab Nabi tidak pernah menghususkan menyembelih untuk seorang yang telah meninggal. Beliau SAW tidak menyembelih kurban untuk Hamzah, tidak menyembelih kurban untuk pamannya, ya, tidak menyembelih kurban untuk karib kerabatnya, ya, tidak pula menyembelih kurban bagi anak-anaknya yang sudah meninggal dunia. 3 wanita yang telah beristri dengan 3 putra yang masih kecil juga tidak menyembelih kurban untuk istrinya Khadijah, padahal ia merupakan istri tercinta. Demikian juga tidak ada berita jika para sahabatnya menyembelih korban bagi salah seorang yang telah meninggal. Ini harus diperhatikan. Tuh. Makanya kalau ibu mau mengambil amalan yang pertama tadi, ikut sertakan yang hidup. Ikut sertakan yang hidup. Ada contoh hadis. 1 dan 2. Yang ketiga, walaupun ulama mengatakan boleh, ulama mengkiaskan, menyamakan dengan sedekah. Yang nabinya hendak melakukannya, yang sahabat hendak melakukannya. Ini yang perlu dipertimbangkan. Karena tadi kita beramal, kita harap diterimanya. Supaya amal diterima, tentu amalnya harus ngikut contoh dari Nabi dan Rasulnya. Wallahu ta'ala. Sampai di sini dah jelas tentang korban ini. Ada pertanyaan? Tinggal 5 menit. Puasa Zulhijjah diteruskan 4 hari atau 5 hari. Oh gitu. Tak 10 hari. Tidak 10 hari. Ya tidak mengapa.
Yang penting puasa sunat niatnya. Cuma kalau kita mau tertib sesuai dengan sunnah Nabi 9 hari ya, tadi hadis Dzulhijjah yang ditekankan tanggal 9. Kalau hanya dapat 3 hari, Pak, dia tidak mengapa. Tidak mengapa. Apalagi ada yang namanya halangan. Oke. Dah. Demikianlah Ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, kekuatan untuk menjumpai bulan Dzulhijjah, karena bulan penuh dengan syarat pahala kita beramal. Akhirnya lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar itu dari Allah SWT. Hilaf salah dari pribadi saya, minimnya ilmu, kurangnya ilmu, bisikan setan, maka saya mohon Allah dengan menutup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.